Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nih kita ndak buat konten, guys. Baiklah, kali ini kita akan mencoba bagaimana perhitungan matriks. Di sini saya lebih fokus untuk menggunakan aplikasi Python. Bebas ya, kita mau menggunakan aplikasi Visual Studio bisa, atau lewat Android bisa. Tapi kali ini saya menggunakan Python ideal. Oke, loading ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Saya letakkan di sini biar gampang dilihat. Oh, ini saya kecilkan saja. Saya split menjadi 2. Nah, sudah. Nah, biar lebih enak kita mengetik sketchnya, kita menggunakan ini saja. Control New, kita buatkan penulisan kode yang baru. Nah, di sini kita memiliki kasus, yaitu sebuah matriks yang ingin diketahui penjumlahannya. Di sini sudah diselesaikan secara manual. Itu mendapatkan matriks yaitu 138, 2, minus 9, 0, 10, 5, dan 4. Lantas bagaimana dengan Python? Oke, di sini kita mulai ya. Saya menggunakan library NumPy. Biar lebih enak, kita singkat saja jadi NP. Oke. Di matriks yang pertama ada B, sehingga kita menuliskan NP dot, karena ini bilangan array ya guys ya, jadi kita buat array. Di mana penulisan array itu untuk barisnya ditulis seperti ini. 1, 2, 1. Ini baris pertama. Terus kita lanjut ke baris kedua. Oh iya ya, lupa ya. Untuk lebih bagus itu kita menggunakan kurung awal. Ya, sebagai syarat penulisan kodenya juga. Oke, ini kan satu matriks, berarti kita tambah satu kurung lagi. Selanjutnya 2, minus 1, dan 1. Lupa kita tambahi kurung. Oke, lanjut ke baris ketiga yaitu 1 dan minus 1 yang terakhir. Ini tutup kurung yang pertama, ini untuk tutup kurung matriks, dan ini untuk tutup kurung program. Kita enter, lalu masukkan matriks C. Oke, kita copy saja. Oke, np dot array. Nah, baris pertama ada 0, 1, 7. Lanjut ke baris kedua, yaitu 0, minus 8, 0, minus 8, minus 1. Kita lanjut ke baris yang ketiga, yaitu 9, 4, 5. Kita tutup barisnya, tutup matriksnya, dan tutup untuk programnya. Oh, di sini ada tipe ya. Ini adalah np.array. Nah, selanjutnya kita menggunakan operasi hasil ya. Hasil sama dengan np. Kalau penjumlahan berarti kita menggunakan fungsi add, yaitu a, b. Oke. Sekarang kita print hasilnya. Enter. Oh, sorry. Print hasil. Oke, kita coba run dengan menekan F5. Di sini minta di save terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke simpan di belajar Python saja ya guys. Ada operasi matriks. Oke, di sini kita ubah jadi penjumlahan. Save. Oke.
Ah, ada yang salah. Ternyata kita salah menggunakan variabel. Di sini adalah variabelnya B dan C. Oke, kita run kembali. Enter. Oke, memberikan hasil 138, 2 minus 9, 0, 10, 54. Oke, berhasil ya guys ya. Sekarang kita coba dengan menggunakan operasi pengurangan. Bagaimana kalau pengurangan? Nah, kalau pengurangan, di sini kita ubah saja di instruksi hasilnya menjadi subtract, yang artinya pengurangan. Apakah salah? Oke, salah ya. Kayaknya di sini cuma satu aja, tidak pakai S. Jadi subtract. Oke, berhasil. Nah, untuk pengurangan kita lihat hasilnya B dikurang C, yaitu menghasilkan 1, 1, minus 6, 2, 7, 2, minus 8, minus 3, dan 4. Oke. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu... Oke, di sini ada matriks D ya. Kita tinggal tambahkan saja matriks D. np.array di sini, yaitu matriksnya adalah 3, 1, minus 1 untuk baris pertama, dan baris kedua adalah 2, minus 9, dan juga 8. Oke, kita tutup kurung baris kedua, sorry, dan juga tutup untuk instruksi programnya. Oke, ini biar tidak usah dihapus, kita komen saja, tambah komen di depan. Sama dengan ini juga kita tambah komen. Oh sorry, yang ini ya, hasil. Oke, karena ini perkalian, jadi kita menggunakan instruksi dot. Ingat ya, syarat perkalian adalah jumlah baris itu harus sama dengan kolom. Kita coba run. Oke, name C is not defined. Sorry, di sini tidak define ya. Saya belum mengganti D. Oke, kita run lagi. Apa ini? Error value shapes. Oke, sorry. Di sini soalnya adalah D kali B, bukan B kali D. Error ya. Ingat, perkalian itu tidak bersifat komutatif. D kali B. Oke, kita run lagi. Nah, menghasilkan matriks 3 kali 2. Matriks 2 kali 3 ya. Ada 2 baris dan 3 kolom. Oke, seperti ini untuk perkalian. Kita lanjut matriks. Oke, ini hasilnya ya, kita bandingkan dulu. Hasilnya adalah 4, 4, 5, minus 8, 2, 1. Oke, di sini ada minus ya. Kita lihat di sini penjumlahannya adalah minus 2 ditambah minus 18. Oke, ini kan ditambah ya. Apa yang salah ya? Oh iya. Oh iya, ini salah tanda ya. Di sini semestinya adalah positif ya. Ini yang salah ini. Sini semestinya positif. Oke, baiklah, kita lanjut ke semestinya transpose dulu. Oke, kita masuk ke transpose, di mana yang ditranspose adalah matriks A.
Ini sih matriks B ya. Oke, kalau untuk transpose apa ya instruksinya? Kayaknya trans deh. Oke, transpose ya. Jadi transpose yaitu mengubah kolom menjadi baris dan juga mengubah baris menjadi kolom. Oke, hasilnya sama ya. Dan yang terakhir adalah mencari nilai determinan dan inverse. Oh, di sini matriksnya berbeda. Menggunakan matriks A, kita tambahkan lagi matriks A. Jangan lupa yang matriks B ini kita komentar saja. Yaitu dengan array di sini arraynya adalah 1 minus 1 3. Baris kedua adalah 1 1 2 1. Baris ketiga adalah 3 1 dan minus 2. Oke, tutup matriks dan juga untuk program. Nah, di sini kita masuk ke matriks A ya, dengan mencari pertama adalah determinan. Sini kita ubah jadi determinan saja. Terus yang kedua adalah inverse. Ingat ya, jikalau nilai determinannya itu adalah 0, maka program akan otomatis error. Jadi di sini kita print nilai determinan. Oke, print nilai determinan yaitu sama dengan. Oke. Terus yang kedua adalah print inverse. Print nilai inverse adalah sama dengan inverse. Oke, kita coba run. Ada yang salah ya. Attribute that is not defined. Oh, oke. Inverse. Inverse. Oh, sorry, ada yang kurang. Kita menambahkan karena ini udah masuk ke algoritma ya. Lin algoritma. Oke, kita run. Oke, bukan inverse ya, tapi inf aja. 3 angka. Oke, hasilnya seperti ini. Biar lebih rapi, inverse-nya kita taruh di bawah. Run, enter. Oke, hasilnya sudah ya. Jadi nilai determinan yaitu sama dengan minus 25. Ada yang berbeda? Apa yang berbeda? 1 minus 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, minus 2. Satu minus 1, 3, 1, 2. Oh, di sini minus ya. 1, 2, minus 1, 3, 1, minus 2. Kita coba run lagi. Sudah sama ya. Nilai determinannya yaitu 17. Sedangkan untuk nilai inverse. Oke, nilai inverse-nya sama ya.
Oke, kita bahas dulu bagaimana cara mencari inverse untuk matriks 3x3 secara manual. Yaitu yang pertama, tentunya rumusnya adalah inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. Nah, untuk mencari nilai determinan, itu kita bisa menggunakan metode Sarus dan juga metode kofaktor. Di sini kita menggunakan metode Sarus. Sehingga menghasilkan nilai determinannya yaitu minus 17. Lanjut ke nilai adjoint. Nah, adjoint ini ada beberapa langkah. Ini bisa dilakukan secara tidak berurutan ya. Mau ditranspose dulu, boleh. Terus kita mencari nilai minor untuk setiap elemennya, yaitu seperti ini minornya. Ini minor yang A transpose minor 1, 1. Elemen 1, 1, yaitu 2, 1, minus 1, minus 2. Di sini semestinya adalah 2, 1, minus 1, minus 2. Sedangkan A 1, 2, yaitu minus 1, 1, 3, dan minus 2. Oke, ini untuk mencari minornya. Setelah itu kita lebih mudahnya dikalikan dengan plus minus. Urutannya seperti ini ya. Sebenarnya ini adalah rumus di mana untuk mencari nilai plus minus ini itu kita kalikan dengan bilangan eksponensial pada elemennya. Misalnya ini adalah elemen 1, 1, sehingga kita kalikan 10 pangkat dikalikan pangkat minus pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2, sedangkan ini dikali 1 pangkat 3, di mana nilai 3 diperoleh dari 1 ditambah 3, begitu seterusnya. Nah, sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Dan yang terakhir, nilai inverse-nya yaitu diperoleh dari 1 per minus 17 dikali matriks adjoint dan memperoleh hasil. Oke, baiklah, itulah sekilas pembahasan kita tentang operasi matriks dan juga untuk mencari nilai inverse-nya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.